Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Bagusan Lambang dengan NIM 22073017. Baik, di sini saya akan melakukan review poster pada acara UNP Expo 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Negeri Padang. Baik, untuk poster pertama dengan judul Optimasi diversifikasi dan kualitas olahan ikan sebagai produk unggulan di Nagari Maninjau. Latar belakangnya ialah di Nagari Maninjau terkenal dengan produk kuliner khas dari ikan rinua, bada, nila, dan cangkang pensi yang diproduksi oleh kelompok usaha lokal atau UMKM. Tujuannya mengembangkan produk unggulan dengan melakukan diversifikasi atau penambahan variasi produk olahan ikan yang dihasilkan oleh UMKM. Yang kedua, meningkatkan kualitas kemasan produk agar lebih aman, menarik, dan atraktif. Kaitannya dengan manajemen industri ialah mengembangkan suatu produk unggulan dengan melakukan sebuah penambahan variasi produk olahan yang dimana olahannya adalah ikan yang dihasilkan oleh UMKM. Selanjutnya, poster kedua ialah PKM, budidaya dan pengolahan maggot sebagai solusi ekonomi hijau untuk revitalisasi Chef Maninjau. Kaitannya dijelaskan bahwa mengelola maggot sebagai solusi ekonomi hijau bagi para peternak ikan, di mana ini dilatar belakangi oleh keluh kesahnya konsumen yang sangat kesusahan dalam perekonomiannya, sehingga produsen membuat inovasi baru yang memudahkan konsumen dalam pembelian pakan bagi tambaknya. Baik, untuk poster ketiga, pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket sebagai bahan bakar terbarukan di Nagari Lingkuang Mandarajo. Tujuan latar belakangnya ialah yang pertama, tingginya jumlah tongkol jagung yang dihasilkan di Nagari Lingkuang Awa Mandarajo. Yang kedua, belum optimalnya pengolahan limbah tongkol jagung hasil kegiatan pertanian. Yang ketiga, limbah tongkol jagung cenderung dibakar oleh masyarakat sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Tujuan dilakukannya ini ialah meningkatnya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mitra dalam memanfaatkan limbah tongkol jagung menjadi bahan bakar terbarukan atau briket, meningkatkan pendapatan mitra yang bersumber dari pemanfaatan limbah tersebut. Kaitannya dengan manajemen industri ialah menjelaskan bahwa barang limbah dapat dipasarkan dengan cara membuat inovasi, sehingga awalnya limbah tongkang jagung diproses sehingga dapat menjadi sebuah briket, yang dimana briket hasil limbah tongkol tadi dapat disebarluaskan atau dijual. Baik, poster keempat. Selanjutnya, rancang bangun early warning system infus pasien menggunakan sistem otomatisasi melalui display smartphone. Latar belakangnya ialah di bidang kesehatan, globalisasi bertanggung jawab atas berbagai modifikasi, pembaruan, dan kemajuan dalam pengetahuan ilmiah, khususnya dalam bidang kesehatan. Mengingat SDM kesehatan di Indonesia masih kurang atau tidak tersebar secara merata, pelayanan kesehatan di puskesmas Indonesia lebih terkonsentrasi di bagian barat Indonesia, sehingga hal ini dapat menghambat pertumbuhan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang adil dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya ialah untuk mencegah sejak dini risiko penggunaan infus panjang pada pasien dan memudahkan perawat dalam merawat pasien yang dipasang infus, serta mengembangkan inovasi baru dalam ilmu keperawatan berbasis digital. Kaitannya dengan manajemen industri ialah mengembangkan produk infus pada rumah sakit, di mana dasar pengembangan berkembangnya infus ini menggunakan sistem monitoring infus digital yang membuat risiko-risiko pada infus tanpa menggunakan perkembangan ini terjadi rendah ataupun tanpa risiko. Baik, selanjutnya video making a video tutorial. Poster kelima, kaitannya dengan manajemen industri ialah menjelaskan bahwa tata cara pembuatan suatu produk dari mulai latar belakang, objek material,
dan metode yang digunakan dalam pembuatan pakaian dengan tujuan akhir yaitu pemasaran. Selanjutnya poster ke-6, pembangunan pusat produksi pelatihan dan simulator praktikum teknik kendaraan ringan, ototronik, dan sepeda motor. Kaitannya dengan manajemen industri ialah terdapat suatu proses pembuatan suatu produk atau usaha yang dimulai dari latar belakang, kenapa dibuatnya perusahaan hingga tujuan akhir dari terbuatnya perusahaan tersebut, yaitu adalah mendapatkan penghasilan. Berikut bahan dan metodenya ialah yang pertama ada bahan baku, kedua produksi, ketiga proses produksi, keempat manajemen, kelima pemasaran, keenam SDM, 7 cara, dan 8 keuntungan. Baik, selanjutnya proses ke-7 ialah legalitas usaha PKM dan kemasan produk bagi UMKM di Kabupaten Agam. Tujuannya ialah 1. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan varian produk baru. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam menciptakan desain merek, logo, dan kemasan yang beraneka ragam. Yang ketiga ialah memberikan training pengelolaan keuangan. Yang keempat, memberikan pelatihan penandaan online. Yang kelima ialah memberikan pelatihan dan uji coba monolog legalitas SPP IRT kepada Dinas Kesehatan. Kaitannya dengan manajemen industri ialah pengembangan produk di mana pengembangan yang dilakukan adalah dengan memperbaharui kemasan produk agar terlihat lebih menarik di mata konsumen. Selanjutnya poster ke-8 ialah pengembangan Smart Simulator Electronic Full Injection atau EV pada sepeda motor untuk meningkatkan pembelajaran High Order Thinking atau HOS di SMKN 1 Kota Baru Kabupaten Damastraya. Kaitannya dengan manajemen industri ialah pengembangan suatu produk yang membuat produk tersebut menjadi lebih efisien. Latar belakangnya ialah hasil observasi yang dilakukan ke sekolah, peralatan praktik baik guru dalam pembelajaran maupun siswa sebagai objek kurang memadai dan ketinggalan zaman. Karena SMKN 1 Kota Baru, khususnya bidang teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, belum terdapat masalah, kurangnya kompetensi dalam menggunakan alat dan perlengkapan, pemahaman tentang tata cara melakukan perawatan berkala pada sistem EV atau Electronic Full Injection pada sepeda motor dan belum mengarah pada pembelajaran abad 21 berbasis teknologi informasi. Bahan metode yang digunakan ialah pengembangan simulator pintar EV atau Electric Full Injection untuk guru dan siswa direncanakan waktu 32 jam. Yang pertama, metode ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, metode demonstrasi dan penugasan. Baik, poster 9, perkembangan tiram organik jamur renyah. Latar belakangnya ialah petani jarum tiram di Kabupaten Sijunjung berkembang pesat, namun banyak kendala yang dihadapi, antara lainnya kurangnya pengetahuan petani dalam penanganan pasca panen pengolahan jamur tiram menjadi produk olahan. Tujuannya ialah produk jamur crispy mempunyai ciri khas dan membangun jiwa kewirausahaan atau wirausaha di nagari Kunpar. Kaitannya ialah dengan manajemen industri, mengembangkan suatu produk pemasaran yang pada awalnya produk memiliki peminat yang kurang banyak, namun dengan mengembangkan dengan inovasi terbaru, maka produk dapat laris di pasaran terutama pada nagari Kunpar. Selanjutnya poster ke-10 atau poster terakhir yang dengan judul peningkatan nilai tambah produk gula tebu serta strategi kemasan dan pemasarannya untuk meningkatkan pendapatan petani gula di Nagari Beringin, Kabupaten Agam. Latar belakangnya ialah Nagari Beringin, Kabupaten Agam merupakan salah satu sentra budidaya tebu dan terdapat usaha rumah tangga yang mengelola tanaman tebu, sederhananya gula merah, pada usaha tani gula merah congkang, yaitu kelompok bungo tabu. Secara umum, permasalahan yang ditemukan adalah kelompok bungo tabu belum mempunyai peralatan dan mesin yang memadai, sehingga hasil produknya masih sedikit. Secara khusus, permasalahan yang ditemukan adalah 1. Nilai tambah pada produk gula merah atau gula masih rendah. Yang kedua, belum adanya standar pengemasan khusus untuk produk olahannya.
Yang ketiga, petani tebu belum memiliki pengetahuan mengenai pemasaran produk gula tebu. Tujuannya yang pertama, dapat membantu kelompok bunga tabu di negari beringin dalam melakukan memproduksi gula tebu sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarganya. Yang kedua ialah mengolah produk gula tebu dan turunannya. Yang ketiga, memiliki desain dan kemasan yang memenuhi standar penjualan. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan strategi pemasaran yang tepat dalam mengolah produk gula tebu. Kaitannya dengan manajemen industri ialah bahwa meningkatnya nilai tambah produk gula tebu serta strategi pemasaran yang nantinya membuat penjualan semakin banyak dan juga mendapatkan penghasilan yang semakin banyak, sehingga dapat membantu perekonomian dari petani-petani tersebut. Baik, cukup sekian video tentang review poster pada acara Expo UNP Expo 2023. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.